waktunya. Saya mau bercerita tentang hasil belajar peserta didik yang rendah pada mata pelajaran saya. Boleh ya saya curhat ya? Oh, untuk Bu Rini mah saya selalu ada waktu. Apalagi kan Bu Rini guru yang paling hebat di sekolah ini. Ada apa ya Bu Rini? Baik Bu Rini, bisa nggak diceritakan permasalahannya apa ya? Gini Bu Iman, saya kan baru aja nih Mhm, nerima hasil belajar anak dari bagian iya, kurikulum. mhm, Saya kecewa banget, ternyata hampir mhm. sebagian siswa kelas 9 yang saya ajar itu mendapatkan hasil belajar yang rendah untuk mata Iya, pelajaran saya. mhm, Padahal di kelas saya mengajar juga udah semangat, mhm, udah dengan berbagai media pembelajaran, mhm. tapi kayaknya hasilnya kok belum memuaskan ya seperti yang saya harapkan, malah jadi cenderung mengecewakan gitu. Oh, begitu ya Bu Rini ya. Kira-kira hambatan apa yang membuat hasil belajar siswa rendah itu untuk pelajaran Bu Rini? Kan biasanya Bu Rini selalu semangat, anak-anak selalu apa bersemangat kalau ada pelajaran Bu Rini gitu loh. Nah, mungkin kalau menurut saya ini Mhm. terjadi karena learning loss kali ya. Oh iya Waktu ya, itu kan heeh. kita sempat ya pandemi itu Mhm, belajarnya secara online gitu mhm, ya, sehingga adanya kehilangan mhm, atau keterbatasan pengetahuan dan kemampuan progres akademik mhm. siswa-siswa begitu. Jadi Oh, adanya kesenjangan yang heeh, berkepanjangan dari belajar online itu yang mhm, terjadi di era pandemi itu sehingga mhm, siswa ketika mhm. belajar tatap muka itu tidak maksimal menyerap Oh, materi yang saya berikan dan kayaknya sih siswa kurang semangat menyimak materi yang diberikan di kelas begitu Bu Iman. gitu. Eh, Sebenarnya kendala apa sih yang dirasakan oleh Bu Rini saat belajar online itu kendalanya apa aja Bu? Pasti kan nggak hanya materi aja atau apa gitu loh. Kendalanya apa ya Bu Rini ya? Nah, waktu belajar online itu ya yang mungkin menyebabkan Mhm, learning loss itu heeh, ada beberapa kendala sih memang Bu Iman, heeh, kayak misalnya heeh. jaringan internet yang Oh iya, lambat, heeh. terus terbatasnya akses ke perangkat komputer, akses Mhm, anak-anak yang memiliki perangkat komputer atau smartphone kan biasanya mhm, harus melalui perangkat komputer yang mhm, mendukungnya dan smartphone mhm, juga ya. Kadang anak-anak mhm, tidak memiliki smartphone yang mendukung untuk mengadakan pembelajaran online. Kemudian ada mhm. gangguan di rumah, misalnya anaknya lagi belajar, adiknya nangis gitu, Iya iya iya, sehingga mengganggu heeh. konsentrasi. Terus adanya juga keterbatasan dalam penggunaan media teknologi atau media digital Mhm. anak-anak nih, jadi nggak semuanya mampu begitu Bu Iman. Jadi akhirnya itu yang membuat materi saya tidak tersampaikan dengan baik dan akhirnya terjadi learning loss gitu. Iya iya, apalagi kalau di rumah kan gangguannya anak-anak itu gangguannya banyak ya, Bu Rini ya. Kalau Iya. boleh tahu ya, pada saat ngajar itu Bu Rini menggunakan sumber belajar atau metode apa ya Bu yang dipakai sehingga terjadi hal seperti ini? Sebetulnya sih saya sudah menggunakan Mhm, media pembelajaran yang beragam juga ya Bu Iman ya. mhm, mhm, Ketika kita belajar online dan sekarang mhm, tatap muka juga, saya mhm, menggunakan sumber belajar internet, kemudian mhm, juga pembelajaran di YouTube, mhm, kemudian ada juga artikel-artikel yang saya ambil dari internet, kemudian juga mhm, metode yang saya gunakan itu waktu iya, belajar di era pandemi itu adalah heeh, blended learning. Yaitu metode mmm, pembelajaran yang dilakukan dengan menggabungkan dan mhm, mengkombinasi sistem pembelajaran yang konvensional atau umum dengan mhm, sistem berbasis digital. Jadi anak-anak menggunakan pembelajaran yang berbasis digital seperti menggunakan mhm, smartphone, iya iya, HP, heeh, kemudian juga mhm, menggunakan komputer, tapi juga saya memberikan materi secara konvensional juga sih yang saya kirimkan melalui mmm, wali kelasnya di grup WA dan waktu itu sudah tatap muka 50%, saya juga heeh, memberikan materi heeh. secara tatap muka di kelas begitu. Mmm, jadi menurut Bu Rini, media atau metode yang digunakan itu yang digunakan itu menghambat nggak sih eksplorasi siswa terhadap materi? Jadi anak-anak itu kenapa sih bisa terlambat gitu istilahnya? Harusnya sih enggak ya. Kan Mhm, memang kan harusnya tuh kalau anak-anak diberikan media yang mhm, beragam, metode mhm, pembelajaran yang beragam, mhm, itu bahkan bisa memperkaya referensi siswa tuh dalam mengeksplor materi mhm. pelajarannya gitu ya harusnya ya. Iya, Jadi heeh. saya selalu menggunakan media pembelajaran yang berbeda. Namun tetap saja terjadi
rendahnya nih hasil belajar pada pembelajaran saya gitu, Bu Iman. Iya, aduh padahal, saya setuju dengan Ibu Rini ya, itu udah keren banget loh Bu, udah hebat dalam masa pandemi kemarin ya. Jadi, semua media itu bisa digunakan sebagai sumber belajar. Jadi semakin banyak, yang kita gunakan untuk media pembelajaran semakin baik. Begitu juga dengan yang metode yang sudah digunakan, sudah mampu mengeksplor daya, serap siswa terhadap materi. Jadi, seperti itu gitu loh. Jadi sebenarnya udah bagus sekali apa yang dilakukan oleh Bu Rini. Jadi bagaimana nih sekarang apa rencana Bu Rini ke depannya untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, untuk menyelesaikan masalah ini yang pertama saya akan lakukan, saya Mhm. akan coba mengajak siswa berdiskusi untuk Heeh. menyelami dan mencari tahu lebih banyak apa sih penyebab hasil belajar mereka itu rendah Mhm. begitu. Nanti dari tanya jawab dengan siswa, dari hasil diskusi dengan siswa, saya akan menyimpulkan. Kemarin saya sudah sih beberapa siswa saya panggil untuk Mhm. bertanya jawab dan mereka Mhm. bilang karena mereka itu di sekolah terlalu sedikit waktu untuk memahami materi begitu Bu Iman. Mmm, Hmm. jadi, apa yang akan Ibu lakukan nih untuk, apa, bukan lakukan berikutnya itu untuk membuat siswa menyerap materi yang Ibu ajarkan. Jadi langkah awal apa nih jadi untuk anak-anak ini? Iya, kalau saya dengan keadaan anak yang seperti itu, mereka bilang saya kekurangan waktu untuk memahami materi di sekolah. Sepertinya saya akan menggunakan strategi flipped classroom sepertinya Bu Iman. Karena Mmm. flipped classroom ini adalah model pembelajaran di mana siswa itu sebelum belajar di kelas menerima dulu materi pelajaran di rumah dan Mhm. tugasnya nanti baru diberikan di Mhm. sekolah. Metode ini sih Mmm. biasanya juga efektif diberikan kepada siswa-siswa yang tidak bisa hadir di sekolah karena berbagai alasan, misalnya karena Mhm. sakit, seperti itu. Jadi mereka bisa membaca materi dari rumah, begitu. Nah, materi ini nantinya saya akan unggah di web atau di Mhm. link yang nantinya dapat diakses oleh Iya, siswa. heeh. Dengan demikian Mmm. siswa dapat membaca materi yang berulang secara Mhm. mandiri sehingga materi dapat terserap dengan baik dan siswa nantinya di kelas akan lebih efektif, akan lebih kreatif, kemudian juga Iya. memiliki dorongan pengetahuan yang tinggi karena mereka kan ingin mengeksplorasi materinya yang mereka dapatkan secara mandiri. Nah, nanti mudah-mudahan sih akan pertemuan di kelas akan lebih menyenangkan dan lebih aktif begitu Bu Iman. Dan mudah-mudahan Keren. materi dapat terserap dengan baik. Iya, Gitu. aduh itu udah keren banget Bu Rini, bagus sekali rencana Bu Rini. Saya harap, mudah-mudahan berhasil ya Bu Rini ya. Selanjutnya, gimana nih apa komitmen Bu Rini terhadap rencana ini yang Ibu sudah, rencanakan ini Bu Rini? Komitmen saya Mhm. sih untuk selalu membuat pelajaran yang menyenangkan bagi Mmm. siswa, menggunakan Mhm. banyak sumber belajar untuk Mhm. mengeksplorasi materi, sehingga Mhm. siswa dapat menjalankan merdeka belajar. Karena kan dengan Iya. menggunakan media pembelajaran dan juga sumber belajar yang berbeda dapat Mhm. memberikan mereka pembelajaran yang menyenangkan begitu ya, pembelajaran berdiferensi sih yang udah pernah saya dapatkan seperti itu Bu Iman. Kemudian juga saya ingin banget ya Mhm. membuat siswa itu senang dengan kegiatan eksplorasi materi. Jadi nggak Mhm. dipaksa, saya akan berusaha merancang pembelajaran yang kreatif, kemudian yang menyenangkan, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan juga. Kemudian saya juga akan berusaha mempersiapkan alat dan bahan pembelajaran dengan Mhm. baik, juga memanfaatkan teknologi dan Mhm. aplikasi pembelajaran yang ada. Seperti tadi tuh, saya ingin menggunakan flip classroom sehingga siswa dapat belajar kapan saja, dengan siapa saja, dan di Mhm. mana saja. Karena flip classroom ini kan akan saya web materinya, saya unggah materinya di web atau Mhm. juga di link dan link ini bisa mereka akses di mana aja. Misalnya mereka itu lagi kumpul sama teman-temannya, Mhm. bisa bareng belajar, lagi sama orang tuanya di rumah bisa bareng belajar gitu deh. Mudah-mudahan ya Bu Iman ya kayak gitu bisa membantu mereka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik terhadap materi saya.
Insya Allah Bu Rini pasti bisa. Ini apalagi Bu Rini kan guru yang kreatif, yang bisa memahami karakter anak-anak gitu loh. Jadi saya sangat mendukung sekali Bu Rini. Jadi mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Bu Rini. Seperti itu. Semangat ya Bu Rini ya. Insya Allah Iya, pasti semangat. bisa. Ya, Iya, amin. Terima kasih ya Bu Iman atas waktunya iya. untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-muridnya karena bisa memberikan pembelajaran yang menarik. Makasih Bu Iman. Aduh, Iya, jadi lega saya nih. sama-sama. Lega Jadi banget. jangan sungkan-sungkan ke sini lagi ya. Nanti kita saling merefleksi Iya lagi Bu seperti Iman. itu. Terima kasih Bu Iya, Rini. Sama-sama ya. Kita saling iya. belajar nih Bu Rini. Saya jadi banyak Ya, makasih Bu tahu. Mari Bu Iman. Iya. Rini. Ya, yuk, Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya kalau saya ya umpan balik Bu Rini ya. Kembali Bu Rini tadi Bu Rini juga sudah ya awalnya menyapa ya saling menyapa sudah bagus ya. Sudah bagus. Nggak langsung to the point ya. Terus juga sudah Bu Rini sudah mengungkapkan alasannya gitu, apa yang menjadi yang harus di coaching ya, alasan mengapa harus di coaching. Bu Rini sudah memberikan alasannya ke Bu Iman ya. Terus juga tujuannya sudah tercapai juga nih ya. Tujuan umumnya yaitu ya biar hasilnya bagus pembelajarannya ya. Bu Rini menerapkan berbagai cara tadi ya. Ya, terus juga identifikasi masalah juga sudah, saya kira sudah itu ya, sudah ada ya. Masalahnya tadi kan tentang bagaimana hasil belajarnya itu anak-anak kurang gitu ya. Nah, setelah ada masalah itu Bu Rini punya rencana gitu kan, punya rencana, punya idenya juga lebih dari satu ya. Saya lihat tadi udah cukup bagus itu ya, udah cukup bagus memiliki ide-ide itu. Terus selain itu terakhir adalah Bu Rini memiliki tanggung jawab untuk berkomitmen gitu ya, berkomitmen menjalankan rencana yang tadi ya. Nah, kedepannya bagaimana? Nah, jadi menerapkan yang ide-ide tersebut ya, gitu. Mungkin itu dari saya Bu Rini masukannya ya. Terima kasih Pak Hairul.